Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jeffrey Ferrando. Saya berasal dari Universitas Sriwijaya, jurusan Sistem Informasi tahun 2018. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas ERP. Jadi langsung saja kita ke tugasnya. Kita langsung masuk ke pembahasan. Yang pertama, netting merupakan proses perhitungan untuk menetapkan jumlah kebutuhan bersih didapatkan dari selisih antara kebutuhan kotor dengan keadaan persediaan, baik persediaan yang ada di dalam gudang maupun yang sedang dipesan. Untuk soalnya, dari peramalan, diketahui bahwa permintaan independen dari pelanggan akan dilakukan pada bulan 1 sebesar 15, bulan 2 sebesar 10, bulan ketiga sebesar 40, bulan keempat sebesar 35, bulan kelima sebesar 15, bulan keenam sebesar 15, bulan ketujuh sebesar 5, dan bulan ke-8 sebesar 18. Sementara persediaan produk di gudang sebesar 25. Berdasarkan perencanaan periode sebelumnya, pada minggu ke-10 akan masuk barang ke gudang sebanyak 50 unit produk. Tentukan jumlah kebutuhan bersih dari material tersebut. Jadi kita langsung saja ke penyelesaian. Kita masukkan permintaan independen dari pelanggan sesuai dengan bulannya. Kita masukkan bulan pertama sampai bulan ke-8. Setelah itu kita masukkan juga jumlah persediaan yang ada di gudang atau yang ada di tangan, yaitu sebesar 25. Kita masukkan. Dan juga di sini diketahui pada minggu ke-10 akan masuk barang ke gudang sebanyak 50 unit. Minggu 10 berarti masuk ke bulan ketiga atau periode ketiga, sejumlah 50 unit. Lalu kita masukkan persediaan 25 dikurangi 15, 10. 10 dikurangi 10, 0. Setelah itu masuk persediaan barang sejumlah 50, kebutuhan kotornya 40 dikurangi, berarti 10. Sekarang, persediaan di tangan hanya 10 dan kebutuhan kotor 35. Maka, sekarang persediaan di tangan sejumlah 0 dan kebutuhan bersihnya 25. Dan seterusnya, pada periode kelima, kebutuhan bersih 15, periode ke-6 15, periode ke-7 5, dan periode ke-8 18. Sehingga jumlah kebutuhan bersihnya merupakan total kebutuhan bersihnya di sini. Totalnya ialah 78. Lanjut, masuk ke nomor 2, loading. Loading merupakan proses menentukan besarnya pesanan yang optimal berdasarkan hasil dari perhitungan kebutuhan bersih. Nah, salah satu teknik atau metodenya ialah load for load. Teknik ini merupakan load sizing yang mudah dan paling sederhana. Teknik ini selalu melakukan perhitungan kembali, bersifat dinamis, terutama apabila terjadi perubahan pada kebutuhan bersih. Penggunaan teknik ini bertujuan untuk meminimumkan ongkos simpan, sehingga dengan teknik ini ongkos simpan menjadi 0. Oleh karena itu, sering sekali digunakan untuk item-item yang mempunyai biaya simpan sangat mahal. Apabila dilihat dari pola kebutuhan yang mempunyai sifat kontinu dan tidak teratur, maka teknik load for load ini memiliki kemampuan yang baik. Di samping itu, teknik ini sering digunakan pada sistem produksi manufaktur yang mempunyai sistem setup permanen pada proses produksinya. Nah, pemesanan dilakukan dengan mempertimbangkan ongkos penyimpanan. Pada teknik ini, pemenuhan kebutuhan bersih dilaksanakan di setiap periode yang membutuhkannya. Sedangkan besar ukuran kuantitas pemesanan atau load sizing adalah sama dengan jumlah kebutuhan bersih yang harus dipenuhi pada periode yang bersangkutan. Masuk soal. Di sini terdapat 12 periode dengan kebutuhan bersih yang berbeda-beda. Pada periode pertama 10, periode kedua 28, periode ketiga 50, periode keempat 15, periode kelima 46, periode keenam 63, periode ketujuh 20,
periode ke-8 50, periode ke-9 12, periode ke-10 90, periode ke-11 25, dan periode ke-12 15. Nah, dijelaskan di sini, pada teknik ini, pemenuhan kebutuhan bersih dilaksanakan di setiap periode yang membutuhkannya. Sedangkan besar ukuran kuantitas pemesanan atau ukuran lot nanti di sini adalah sama dengan jumlah kebutuhan bersih yang harus dipenuhi pada periode yang bersangkutan. Berarti, untuk ukuran lotnya, kita samakan saja dengan kebutuhan bersih. Dan hasilnya seperti berikut. Selanjutnya, masuk ke nomor 3, masih loading, tapi dengan teknik Economic Order Quantity, atau EOQ. Penentuan lot dengan metode ini mencakup biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Kedua faktor biaya ini saling berbanding terbalik. Metode ini dapat digunakan apabila pola permintaan bersifat terus-menerus dan tingkat kebutuhan konstan. Horizon perencanaan biasanya dalam periode ini dalam periode tahunan atau 12 bulan. Ukuran lot akan selalu sama dengan periode yang pemesanan yang berbeda. Untuk soal, jika diketahui biaya penyimpanan produk X sebesar Rp700 per unit dan per periode, dan biaya pemesanan sebesar Rp2.500 per pesanan. Dengan estimasi, kebutuhan konsumen bersih seperti di bawah ini. Pertanyaannya, tentukan besar nilai lot dan pergerakan jumlah persediaan X tersebut menggunakan teknik lot EOQ. Ini dia tabelnya. Pertama-tama kita harus mencari dulu besar nilai lot, yaitu dengan rumus akar 2D. D di sini ialah total kebutuhan bersih, dan K adalah biaya pemesanan per H. H ialah biaya penyimpanan. Kita masukkan saja nilainya 2 dikali 324. 324 adalah total dari kebutuhan bersih, dikali 2.500. 2.500 ialah biaya pemesanan, dibagi 700. 700 ialah biaya penyimpanan per unit per periode. Sehingga hasilnya adalah 48. Kita masukkan lotnya 48. Dan jadilah seperti ini hasilnya.